Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil sebagai tanda telah terjadi aliran kas masuk ke perusahaan. Bukti kas masuk bisa bersumber baik dari pembayaran tunai, pembayaran cicilan, investasi, dan sebagainya. Fungsi dari bukti kas masuk yaitu untuk mengetahui asal sejumlah uang yang ada dalam laporan keuangan. Bila suatu saat nanti dipertanyakan bukti asal nilai sejumlah uang tersebut. Contoh soal. Pada tanggal 9 September 2021, Kanjeng Dewi Cahyani selaku pemegang kas kecil menerima pengisian kas kecil dari Bendahara Amanda Basalwa sebesar 10 juta rupiah. Di pojok atas kiri ada PT Cahaya Abadi sebagai nama perusahaan. Di pojok kanan atas ada nomor, diisi dengan nomor urut penerimaan kas. Diterima dari, diisi dengan nama bendahara perusahaan yang menyerahkan uang. Uang sejumlah diisi dengan besarnya uang yang diterima pemegang kas kecil dan ditulis dengan huruf. Untuk keperluan, diisi dengan uraian transaksi yang terjadi. Diterima oleh, diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menerima dana kas kecil. Dibayar oleh, diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menyerahkan uang, dalam hal ini biasanya bendahara atau kasir perusahaan. Dan yang terakhir, disetujui oleh, diisi dengan nama dan tanda tangan atas atau pimpinan dari pemegang kas kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ranjani dan saya Rina Nur Farida. Di sini kami berdua akan menjelaskan yang berhubungan dengan cek. Yang pertama, pengertian cek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cek adalah perintah tertulis pemegang rekening kepada bank yang ditunjukkan supaya membayar sejumlah uang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak atau orang yang namanya tertera di dalam cek tersebut atau si pembawa cek. 2. Fungsi cek. Cek memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayar dengan tunai kepada orang yang ditunjuk kepada pemegang cek tersebut. Cek tidak dapat diuangkan pada bank yang bersangkutan sebelum diberi tanggal penerbitannya. Pada tanggal 9 September 2021, Sukabumi Berkembang membeli sebuah motor Honda Beat seharga 17.365.000 pada PT Slamet Lestari Mandiri dengan cek A2053 pada Bank Mandiri. Sekian penjelasan kami mengenai bukti transaksi cek. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Nama saya Siti Nur Aini dari kelas 12 OTKP 1. Dan nama saya Tripane Nur Lupihana dari kelas 12 OTKP 1. Di sini kita akan menjelaskan tentang faktur. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian faktur. Faktur adalah bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual yang diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan barang yang dijual. Faktur biasanya dibuat rangkap 3, lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua untuk penjual, lembar ketiga untuk arsip. Yang kedua, fungsi faktur sebagai informasi mengenai rincian barang atau jasa yang dibeli oleh pelanggan, sebagai informasi mengenai jumlah tagihan serta termin pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Contoh soal, pada tanggal 9 September 2021 dijual barang dagangan kepada Toko Harapan, Jalan Budi Utomo, nomor 19 Depok, syarat 2 atau 10, N atau 30 dengan no faktur 001, yaitu berupa 1 set meja belajar 1.500.000, 2 set lemari 3 juta, 1 set meja makan 2 juta. Cara pengisian faktur. Pertama-tama, yang paling atas diisi dengan nama toko yang menjual barang tersebut, di bawahnya alamat toko, dan kemudian di bawahnya nomor telepon dan fax. Kemudian yang dijual kepada diisi dengan nama yang membeli dan alamatnya. Di sampingnya ada tanggal, diisi dengan tanggal berapa transaksi itu dilakukan. Di bawahnya ada nomor faktur, dan di bawahnya lagi ada syarat pengiriman, dan di bawahnya lagi ada syarat pembayaran.
Lalu pada tabel diisi dengan nama barang, banyaknya barang, harga satuannya, kemudian jumlah seluruh harga barang yang dibeli. Di bawah tabel dengan huruf contoh 9.500.000 rupiah. Di bawahnya lagi tanda tangan penerima dan nama penerima atau pembeli. Di sampingnya nama dan tanda tangan yang melayani pembeli. Sekian dari kita, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsalwa Odira Farhana dari kelas 12 OTKP 1. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila dari 12 OTKP 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi terjadinya pembelian secara tunai. Nota kontan dibuat oleh penjual untuk pembeli. Biasanya dibuat rangkap 2 lembar yang asli diberikan kepada pembeli, sedangkan salinannya disimpan sebagai arsip oleh penjual. Fungsi nota kontan yaitu untuk mencatat atau sebagai bukti telah terjadinya transaksi secara tunai. PT Mevia mengeluarkan nota kontan nomor B001 untuk PT Putram PM tanggal 3 Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut. 2 unit motor balap merek Vario sebesar 25 juta rupiah dan 3 unit motor balap merek Ninja sebesar 32 juta rupiah. Ini adalah contoh format atau gambaran nota kontan. Yang pertama, di bagian sebelah kiri ditulis toko yang menjual produknya. Kemudian di bagian bawah kiri ditulis nama toko atau pembeli yang membeli produk kepada toko tersebut. Di bagian kanan atas ditulis nomor dan tanggal pembelian pada saat itu. Di dalam nota kontan tercantum nomor urut, nama barang, banyaknya barang, harga satuan, jumlah dari harga barang, dan yang terakhir jumlah total dari keseluruhan harga barang yang dibeli. Dan di sini terdapat keterangan yaitu barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Terima kasih atas kunjungan Anda di toko kami. Dan yang terakhir terdapat tanda tangan dan nama yang menjual produk tersebut atau barang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisya Putri Pajia dan Zahra Aulia dari kelompok 5 kelas 12 OTKP 1 akan menjelaskan tentang pengertian nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi adanya pengembalian barang karena barang rusak atau tidak sesuai pesanan. Nota debit dibuat oleh pembeli karena barang yang dibeli tidak sesuai pesanan dan sebagai bukti adanya pengurangan utang usaha. Adapun fungsi nota debit digunakan untuk menagih dana pada peserta lain untuk untung nasabah peserta atau peserta yang menyampaikan nota debit. Adapun soal dari nota debit, Anda seorang admin yang telah memesan air galon pada tanggal 10 Oktober 2020 di Toko Hidayat Jalan Tambak 5 Tangerang dan buatkan bukti transaksi berupa nota debit. Jawabannya dan cara pengisian nota debit. Di pojok kiri ada PD Pembangunan Jalan Danau 4 Tangerang. Di pojok kanan ada Tangerang 10 Oktober 2020 kepada yang terhormat Toko Hidayat Jalan Tambak 5 Tangerang. Nota debit. Keterangannya dikirim kembali 10 galon air minum Aqua karena tidak sesuai dengan pesanan seharga Rp50.000 dan rekening ini telah didebit. Selanjutnya tanda tangan hormat kami Laisya Putri Pajia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Arka Aneta Nugraha. Dan saya Seni Subagja. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem voucher. Voucher kas kecil adalah lembar formulir yang digunakan dalam pengelolaan dana kas kecil yang fungsinya untuk mencatat transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, atau nota. Pada prosedur pengelolaan kas kecil, apabila transaksi tersebut tidak mempunyai bukti, sebagai ganti bukti transaksi dapat menggunakan voucher kas kecil.
Langkah-langkah penggunaan sistem voucher adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah menerima pemberitahuan dari atasan atau pimpinan bahwa ada transaksi yang tidak memiliki bukti transaksi, ambil form voucher kas kecil. Lalu catat data yang diberitahukan, kemudian minta tanda tangan atasan atau pimpinan. Yang kedua, catat data voucher kas kecil pada bukti kas keluar, lalu minta tanda tangan atasan atau pimpinan. Yang ketiga, keluarkan uang sejumlah nilai pada voucher tersebut. Contohnya, pada tanggal 9 September 2021, Arke membeli 6 buah telepon kantor sebesar Rp774.000. Arke tidak mempunyai bukti transaksi. Dengan demikian, transaksi tersebut akan dicatat ke dalam voucher. Di dalam kas kecil ada petty cash voucher yang digunakan untuk transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi. Di sebelah kanannya ada nomor voucher, nomor keberapa voucher tersebut dikeluarkan. Di bawahnya ada tanggal, misalnya 9 September 2021. Di bawah sebelah kiri ada alasan penggunaan biaya. Misalnya pembelian 6 buah telepon kantor, sebelah kanan ada jumlah, di bawahnya ada jumlah nominal, misalnya Rp774.000. Di bawah sebelah kiri terbilang Rp774.000 dalam huruf. Di sebelah kanannya ada total, misalnya Rp774.000. Di bawah sebelah kiri ada tanda tangan si pembuat voucher. Di tengahnya ada tanda tangan pemimpin atau atasan, dan sebelah kanan ada tanda tangan diterima oleh siapa, oleh karyawan atau pemilik toko tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Riani Sawitri Dan saya Sonia Nuraini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang nota kredit. Nota kredit adalah berkas atau dokumen yang membuktikan terjadi pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangannya dikarenakan penurunan harga. Fungsinya adalah dikeluarkan oleh penjual penawarkan kerjasama pengembalian barang pada pembeli. Dokumen dibuat sebagai mengurangi adanya piutang dengan pihak pembeli yang sudah mengajukan nota debit. Untuk soalnya, untuk contoh bukti transaksi dari nota kredit adalah Anda seorang sekretaris PT Harapan Jaya diperintahkan untuk mengembalikan barang berupa printer Samsung 2 buah karena tidak sesuai pesanan pada toko Sinar Abadi tanggal 9 September 2021. Buatkanlah nota kredit dan transaksi tersebut. Ini adalah jawaban dari soal yang sudah saya bacakan. Pembuatan bukti transaksi nota kredit seperti ini. Pertama di sini ada PT Harapan Jaya Jalan Siliwangi nomor 5. Nota kredit nomor 126/111/2021 pada tanggal 9 September 2021. Kepada toko Sinar Abadi Jalan Teratai nomor 9 Sukabumi. Diterima kembali 2 printer Samsung karena pesanan tidak sesuai, terdapat kerusakan pada barang dengan pesanan seharga 2.500.000 dan rekening ini telah dikredit. Hormat kami, Sekretaris Riani Sawitri. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.